Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di bagian yang ketiga tentang atribusi sosial. Sudah bingung? Kalau sudah bingung, mari kita lanjutkan kebingungan ini dengan memahami faktor penyebab perilaku. Jadi kalau tadi kita memahami bagaimana atribusi sosial itu dilakukan, kemudian sifatnya, sekarang kita ke perilakunya. Perilaku siapa? Perilaku yang mau diatribusi. Ya, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang mau menjadi objek atribusi sosial. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku muncul. Ada beberapa, tapi ada paling tidak ada 3. Yang pertama, adanya faktor internal atau eksternal. Jadi dorongan-dorongan internal atau eksternal itu bisa memunculkan perilaku tertentu, atau itu membentuk motivasi khusus yang untuk mendorong si objek atribusi sosial untuk menunjukkan perilaku tertentu. Sehingga kenapa perilaku tersebut muncul? Nah, sebabnya bisa jadi faktor internal maupun eksternal. Apa aja sih faktor internal? Faktor internal itu meliputi knowledge itu pengetahuan, apa yang diketahui oleh si objek atribusi ini, sehingga menunjukkan perilaku tertentu. Apa yang dia tahu, misalnya itu pengetahuan. Kemudian emosi, mungkin juga sebuah perilaku itu muncul didorong oleh dorongan emosi tertentu. Kemudian mungkin juga memiliki keterampilan tertentu, atau dari faktor kepribadian, misalnya seseorang itu berperilaku lebih cheerful, ceria, lebih ceria misalnya karena memang dia tipe kepribadiannya orang yang sanguinis, misalnya memang pembawaannya begitu. Ada juga yang tipenya pendiam, nggak banyak ngomong, misalnya kalau nggak diajakin ngomong duluan dia orangnya nggak ngomong, harus didorong untuk ngomong, misalnya. Kenapa begitu? Misalnya sikap dia, misalnya kenapa dia menilai dengan cara seperti itu. Nah, itu bisa jadi muncul karena karakteristik pada kepribadiannya. Atau caranya berbicara itu juga menunjukkan mungkin kepribadian yang dimiliki oleh si yang bersangkutan. Kemudian juga bisa termasuk motivasi. Kenapa orang berperilaku tertentu? Misalnya orang berbohong, orang bersikap jujur, misalnya karena ada motivasi tertentu yang mendorongnya. Itu bagian dari beberapa faktor internal yang dimiliki individu yang mendorong mereka untuk menunjukkan perilaku tertentu. Dan biasanya faktor internal ini faktor-faktor yang sangat mungkin untuk dikontrol sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang mau mengekspresikan sesuatu, mengatakan sesuatu dengan gaya marah-marah misalnya, ya itu kan sebetulnya dia marahnya itu sebetulnya kan bisa dikontrol. Misalnya gimana supaya dia ngomong dengan lebih tenang, supaya lawan bicaranya lebih mudah memahami. Nah, misalnya dengan marahnya diredam dulu, setelah reda sudah mulai tenang baru ngomong misalnya. Jadi itu sebetulnya hal yang bisa dikontrol. Itu kemudian selain faktor internal juga bisa jadi faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor-faktor yang berada di luar individu. Biasanya faktor eksternal ini lebih sulit untuk dikontrol karena ada hal-hal yang memang di luar kuasa individu atau siapapun untuk mendorong munculnya perilaku tersebut. Misalnya situasi atau kondisi. Mungkin situasi kondisi itu kondisi tenang, kondisi yang hiruk pikuk gitu, misalnya banyak orang, itu kan kondisi-kondisi yang tidak semua orang bisa mengontrol. Karena memang misalnya lagi di pameran, lagi di pasar, kan gak mungkin nyuruh orang semua untuk diem tenang, kan gak mungkin. Jadi karena berada di expo misalnya, jadi banyak yang ngomong riuh gitu ya, hiruk pikuk. Jadi kalau ngomong tuh dengan suara yang dikencengin kayak orang teriak-teriak misalnya. Kenapa? Ya supaya lawan bicaranya bisa mendengar. Jadi orang ngomong dengan cara setengah berteriak itu karena mereka berada di lingkungan yang riuh, hiruk pikuk, berisik gitu ya. Kemudian bisa juga karena kondisi atau suasana yang berada di tempat itu. Misalnya
orang ketika ngomong sambil kipas-kipas gitu ya, karena tempatnya gerah kayak gitu. Bukannya mau menghina atau apa, tapi memang keadaan sedang gerah misalnya, atau hawa terlalu panas. Jadi kenapa orang kalau diajak ngomong di luar ruangan misalnya, di bawah terik matahari, cenderungnya kan kayak menyipitkan mata gitu ya, itu karena memang apa, silau gitu. Terus kenapa juga orang kalau di tengah matahari mereka cenderung pakai kacamata hitam, nah misalnya supaya mereka bisa melihat lebih baik tanpa silau matahari misalnya. Termasuk juga kultur atau budaya, ini sangat berpengaruh. Kayak kita misalnya, kita orang Jawa, cara yang berbicara berbeda dengan orang misalnya Manado, orang Batak misalnya, atau bahkan sesama orang Jawa aja sudah dialeknya beda-beda kan. Dialek misalnya Osing Banyuwangi, kemudian gaya berbicaranya orang Tapal Kuda beda dengan orang yang Jawa Mataraman misalnya, sangat berbeda ya. Itu kultur. Jadi kalau kayak misalnya mungkin kita mengenal dialek tertentu yang kayaknya kalau orang ngomong tuh marah-marah gitu ya, sebenarnya mereka bukannya marah, tapi karena memang kultur mereka seperti itu tuh. Kemudian mungkin juga faktor sosial, misalnya norma sosial mungkin, atau kaitannya dengan kasta. Misalnya kenapa anak kecil kalau ngomong dengan orang dewasa harus menggunakan bahasa yang halus, Jawa kromo ya, Jawa kromo misalnya. Kalau anak kecil ngomong dengan orang tua beda dengan anak kecil ngomong dengan sama temannya misalnya. Itu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, termasuk juga kasta misalnya. Jadi kalau mungkin ini di wilayah-wilayah atau suku-suku yang mengenal kasta secara ketat ya, kayak misalnya di Bali misalnya, kalau kasta Sudra biasanya mereka berbicara bagaimana, kalau Waisya gimana, kalau yang Brahmana gimana misalnya. Sehingga caranya mereka berbicara itu sangat diatur sesuai dengan kalangannya masing-masing, sesuai dengan status sosialnya. Seperti itu. Mungkin juga termasuk ada latar-latar ekonomi misalnya, atau status sosial yang lainnya. Itu tentang faktor eksternal, dan ini biasanya tidak bisa dikontrol. Kayak misalnya anak kecil mau ngomong dengan orang yang lebih orang tua misalnya, mau ngomong dengan bahasa Ngoko, kan dia nggak bisa seenaknya ngomong bahasa Ngoko. Karena apa, si anak itu terikat dengan norma-norma atau norma adat atau kultur tempat dia dibesarkan kayak gitu ya. Itu jadi faktor yang pertama adalah faktor internal eksternal. Jadi sebuah perilaku muncul bisa jadi karena adanya faktor internal yang bisa dikontrol dan faktor eksternal yang kebanyakan itu tidak bisa dikontrol. Oke, yang kedua faktor penyebabnya adalah adanya spontanitas dan adanya faktor pertimbangan. Jadi ada respon spontan misalnya, respon spontan, respon yang kalau ngomong lebih ditata misalnya, itu karena ada pertimbangan tertentu. Misalnya cara orang berbicara, kalau spontan itu ekspresinya bagaimana, dan bagaimana lain lagi dengan orang ketika berbicara itu dengan bahasa yang runtuh, terstruktur itu ya, seperti itu. Mengapa? Biasanya ketika orang melakukan sikap-sikap atau perilaku yang spontan dan pertimbangan itu, pertama faktor resiko. Kayaknya kalau saya sama teman saya ngagetin secara spontan itu nggak masalah gitu kan. Kenapa ya? Resiko dia marah mungkin juga sangat kecil karena kita just for fun gitu loh. Tapi kalau saya ngagetin orang yang lebih tua misalnya, orang yang saya nggak kenal, kan saya nggak mungkin, wah ini orang ngeprank ya gitu, mikir-mikir lagi kan, seperti itu. Kemudian resiko, kemudian mungkin juga faktor kemampuan, kemudian juga faktor personal, mungkin faktor like and dislike bisa masuk. Oke, kemudian mungkin stereotip yang pernah kita buat sebelumnya. Orang ini teman dekat misalnya, teman dekat saya orangnya ceria, teman dekat saya rame, jadi kalau dia suka bercanda, kalau dibercandain seneng juga. Tapi mungkin ada juga teman saya yang lebih introvert, yang lebih bawaannya tuh tenang misalnya, jadi kalau dikagetin kayak gitu dia malah nggak seneng misalnya ya.
faktor like dislike, stereotip juga, mungkin juga kesan pertama yang pernah kita buat. Jadi kadang-kadang ada yang pernah baca buku Blink-nya Malcolm Gladwell. Jadi ketika menghadapi selintas begitu ya, baru berinteraksi sebentar aja langsung kelihatan, oh ini orangnya kayak gini, ada yang kayak gitu kan. Kemudian itu juga termasuk kesan pertama yang dibuat ketika berinteraksi. Kalau misalnya begitu hello aja kelihatannya ceria, charming, kemudian cheerful gitu, mungkin kalau kita mau ikut terbawa cheerful juga, charming juga, itu is okay. Itu tidak membuat interaksi itu menjadi kaku atau beresiko menjadi kita jadi orang yang tidak disukai misalnya. Kemudian kalau baru ketemu aja orangnya kayaknya udah serius banget, maka mungkin kita sebagai lawan bicara menyesuaikan diri untuk lebih menyesuaikan untuk tidak terlalu cheerful misalnya. Charming iya, tapi bukan kalau cheerful ya, karena pembawaannya berbeda. Jadi kita juga mungkin menggunakan yang namanya shortcut mental yang lainnya. Jadi kayak membangun stereotip kesan pertama itu shortcut sebenarnya, jalan pintas, dan itu belum tentu valid. Makanya biasanya shortcut seperti itu ya situasional sekali. Bisa jadi situasi sekarang itu bisa dilakukan mendukung, tapi di situasi yang lain mungkin tidak. Mungkin kalau kita sama teman dekat lagi berdua makan lagi atau minum lagi nongkrong, kita bisa ngobrolin apa aja. Tapi ketika kita sama dia berada di lingkungan keluarga dia, mungkin kita nggak bisa asal nyeplos aja ketika kayak kita lagi ngobrol berdua, seperti itu kan. Jadi biasanya faktor penyebab spontan dan penuh pertimbangan ini biasanya kaitannya dengan urgent atau tidak urgent. Seberapa penting sih untuk bersikap seperti itu, dan mana yang tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh sikon-sikon yang melingkupi proses komunikasi tersebut. Sikon, konteks itu sangat penting. Faktor penyebab yang ketiga adalah terencana dan tidak. Terencana dan tidak biasanya ini kaitannya dengan apakah hal itu bisa dikontrol atau tidak, planned atau unplanned. Jadi bisa dikontrol atau tidak bisa dikontrol. Jadi perilaku yang bisa dikontrol biasanya itu lebih terencana, kemudian perilaku yang tidak terkontrol biasanya hal yang tidak terencana dengan baik. Improvisasi kayak gitu misalnya ya. Ada 3 tadi faktor penyebab perilaku. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternalnya, kemudian yang kedua adalah faktor spontanitas dan penuh pertimbangan, yang ketiga adalah faktor yang terencana atau tidak. Ini biasanya kaitannya dengan seberapa jauh perilaku tersebut bisa dikontrol dan perilaku tersebut tidak bisa dikontrol. Saya kira bagian ketiga ini semoga bisa dipahami. Jika belum paham ya diulang-ulang lagi, nanti pelan-pelan akan paham. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di bagian berikutnya.